Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjalanan jarak menuju Arafah, Musdalifah, Jamarah. Apa Haji Samsuri? Kita didampingi oleh guide photograph ya. Ini dia Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala, yaitu singgah 3 hari 3 malam dan berangkat mulai hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ziarah kita adalah akan mendatangi yaitu kawasan Arafah ya, kawasan Arafah, masyair haji yang untuk wukuf semua jamaah yang ada di kota Mekah ini ketika melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang sudah datang dari semua negara ketika melaksanakan wukuf di Arafah, kita lihat nanti tempatnya, kiraannya luasnya dan juga dari mana kita datang dan masuk ke tenda-tenda dan posisi tenda kita di mana, dan ada juga di sana yaitu Jabal Rahmah begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita melewati juga yaitu Musdalifah. Setelah Arafah berarti Musdalifah, dan selanjutnya dari Musdalifah kita ke Mina. Itu ke pertendaan Mina, kita lihat tenda Mina, terowongannya, jalannya, dan yaitu jumrotnya dan keluar dan masuknya insyaallah Bapak Ibu. Setelah itu maka kita akan melihat Jabal Nur juga, itu gunung cahaya, gunung wahyu, itu gunung peristiwa Rasulullah SAW lagi menerima wahyu dari malaikat Jibril dan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas Jabal Nur. Selanjutnya kita ziarah yaitu diantaranya posisi di mana Masjid Jin dan kuburan Ma'la insyaallah. Maka selanjutnya setelah itu kita akan pulang lagi ke hotel kita insyaallah. Kita lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita sekarang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, ada di samping Baitullah yang sangat mulia, tanah yang suci, tanah yang diagungkan oleh Allah, tanah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tanah yang dicintai oleh kita juga Bapak. Kita sampai di Jabal Sur ya Pak ya. Melarikan diri bersembunyi di gua Jabal Sur. Iya. Pada saat akan dibunuh. Dadah.
Pengibar bendera Ini kita sudah di Jabal Syur. Sur. Tapi tidak bisa lama-lama ya. Iya, cuma sebentar saja. Tenang Nanti aja, bisa foto diabadikan aja. ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Pak, ya. Mana itu siapa? Bu. Ya, ada lagi? Pak. Masih ada di bis? Habis? Ya. Inilah Gunung Sur ya, tempat persembunyian Nabi Muhammad dari para kaum Quraisy. Nah, ini kita akan mengabadikan foto bersama. Dimana kita? Ya, ini kita langsung naik lagi ke bis ya. Jabal Sur. Rasulullah SAW naik dari bawah ini ke atas, Bapak Ibu. Dalam sejarah ya, kita sudah pada tahu, yaitu dengan keadaan kakinya tidak biasa seperti kita turun normal. Bahkan katanya jinjat itu jengke bahasa Sunda namanya. Biar yaitu tapak tilasnya kaki Rasulullah itu tidak jelas ya, ada orang naik ke atas. Kenapa posisi naik ke atas itu? Walaupun keadaan malam, bagi keadaan rumah Rasulullah itu dikepung. Rumahnya Rasulullah itu dikepung dari mulai siang. Jadi Rasulullah sudah tidak boleh keluar lagi karena mau dipastikan mau ditangkap. Namun Rasulullah SAW dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar yang ada di pintu samping Bab Malik Fahad, yang sekarang jadi Hotel Syarikah Mekah, dulunya Hilton, di samping Darut Tauhid. Rumahnya Abu Bakar, Bapak Ibu. Dari situlah Rasulullah ke belakang lewat hotel kita yang tadi 904 ya atau 804 itu Bapak. Jadi 05 ya 905 gitu ya hotel. Nah Rasulullah itu lurus dari situ terus ke kiri ya, sama seperti bis kita. Jadi Rasulullah SAW dari rumahnya menyamper Abu Bakar langsung ke Guha Hiro ini, Guha Sur ini Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari penangkapan kafir Quraisy yang dipimpin oleh yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab daripada toaknya ya, itu adalah kakaknya dan adiknya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, satu kakek bersama beliau. Dan juga Abu Sufyan tentu. Abu Sufyan ini adalah salah satu daripada keluarganya Rasulullah SAW. Kalau kita mah kapi aji, kapi lancet ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mau ditangkap? Karena semenjak Rasulullah SAW yaitu menerima wahyu dari Jabal Nur, mendapatkan yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat kelima, maka Rasulullah SAW memperajarkan ilmunya kepada yaitu istrinya, tentunya yang pertama, yang kedua yaitu Abu Bakar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya di rumahnya Abu Bakar ya, di rumahnya Abu Bakar. Maka setelah menyiarkan yaitu mempelajarkan Al-Quran di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah setelah banyak sahabat dipelajarkan di luar halamannya rumah Abu Bakar. Setelah itu juga Rasulullah mempelajari ketika sudah kelihatan meresahkan masyarakat, yaitu penyembah berhala, karena Al-Quran ini menentang kepada penyembahan berhala, maka para sahabat yaitu mempelajarkannya di atas gunung-gunung, di atas Jabal Umar yang sekarang ada hotel Double Tree ya, yang juga di gunung Jabal Anbiya, di atasnya rumah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu pada tahun ke-10 maka Rasulullah SAW Bapak Ibu sama ketika wafat istrinya Siti Khadijah dan wafat Abu Thalib pamannya,
yang menjadikan tameng, yaitu kepengaruhan dan tidak berani karena dilindungi oleh Abu Thalib pamannya Rasulullah walaupun tidak masuk Islam, wafat juga pada tahun Hijriah pada tahun 10 kenabian Rasulullah. Setelah itu Rasulullah Bapak Ibu mau hijrah ke Madinah, mau pindah dari Mekah, itu bersama Zaid bin Harithah, jalan kaki dari rumahnya ke Al-Qur. Insya Allah kita akan lihat nanti jalannya lewat Arafah, dan ke atas naik yaitu ke Al-Hada yang sekarang ada yaitu telefriknya atau kereta gantungnya. Kalau orang Garut gondola namanya. Kalau kita di Bandung apa, Mbak Ibu? Kalau kereta gantung itu kereta gantung saja ya. Rasulullah SAW naik ke sana, Bapak Ibu dakwah bersama Zaid bin Harithah dan mau mohon perlindungan karena waktu suku Taif dengan Mekah ini kalau dalam politik itu berbeda ya, saingan. Mungkin saja kalau di sana saingannya Mekah, aku bisa dilindungi dan aku bisa menjadikan yaitu dakwah sedikit di sana. Ternyata Bapak Ibu sebelum Rasulullah sampai ke sana, utusan dari Abu Jahal dan Abu Thalib sudah sampai ke sana. Kalau Muhammad yaitu ke sini, maka harus ditolak dan harus ditangkap. Antol penolakan sehingga Rasulullah diarak-arak, dibilang gila-gila dan juga dilemparin batu sampai Rasulullah harus keluar. Maka Rasulullah dari Masjid Al-Qub keluar melewati yaitu Qarnul Manazil yang sekarang jadi mikotnya ahli Riyadh dan juga mikotnya dari penduduk Najd ya. Di Qarnul Manazil kurang lebih 8 kilo daripada 80 kilo Bapak Ibu dari kota Taif. Rasulullah SAW di situ yaitu menerima wahyu surat Al-Jin sepulangnya dari Taif. Dari Taif Bapak Ibu Rasulullah masuk lagi kota Mekah. 3 tahun kemudian Rasulullah SAW Bapak Ibu yaitu mau ditangkap dan mau dibunuh. Maka Rasulullah SAW sudah dikeroyok dari kota Mekah dan di samping rumahnya Rasulullah yaitu datang ke sini bersembunyi di sini. Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW di atas gunung ini. Jadi kita kalau ngenang Bapak Ibu bukan hanya melihat gunungnya seperti biasa, tapi gunung ini adalah gunung yang melindungi Rasulullah SAW. Dan gunung ini juga yaitu turun wahyu, yaitu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladzina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jadi ayat ini Bapak Ibu langsung turun dari langit, di atasnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Kenapa? Karena sudah hari ketiganya Rasulullah Bapak Ibu sudah dikepung di atasnya, dikepung dengan ratusan orang yang membawa pedang besar-besar dan panjang-panjang laras. Sehingga buha tersebut pintunya itu Bapak Ibu, kalau orang yang pas kakinya itu betisnya melangkah, maka yang pas kepalanya itu bisa melihat orang yang ada di dalam karena terbuka ya,